Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, angkat dan tolonglah. Barangkali itu jadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika kau jumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalan sesamamu, singkirkan. Barangkali itu bisa menjadi penyebab dipermudahnya jalanmu menuju surga. Jika engkau jumpai anak ayam terpisah dari induknya, ambil dan susulkan ia dengan induknya. Semoga ia menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga kelak. Jika engkau bukan seorang yang banyak menguasai ilmu agama, setidaknya ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu. Setidaknya itu bisa menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu. Pendiri dan CEO Facebook, triliuner Mark Zuckerberg, tak ada yang tak bisa dibelinya, tapi ia memilih membeli baju kaos bermodel dan berwarna sama, abu-abu. Bukan semata menghemat uang, tapi katanya untuk menghemat waktu saat memilih pakaian. Memilih rumah sederhana untuk tak pamer kekayaan dan tetap rendah hati, tapi dalam soal kedermawanan, ia justru sangat berfoya-foya. Ia mendirikan organisasi kemanusiaan yang fokus pada pendidikan dan kesehatan dunia. Ia percaya betul, berbuat baik untuk diri semata itulah kesenangan, tapi berbuat untuk sesama, itulah senyatanya kebahagiaan. Dengan 3 kunci, nyaman, tak merepotkan, dan dermawan, Mark seperti mengajarkan kita untuk mengubah istilah BPJS dari budget pas-pasan jiwa sosialita menjadi budget pol-polan jiwa tetap sederhana. Dalam cinta, hapuskan kata kalah. Karena dalam cinta yang ada hanya menang dan belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Jadi berterima kasihlah kepada sosok yang pernah mengajarimu, termasuk yang pernah mengajari tentang perihnya terluka dan sakit hati. Dan yang ketiga, perempuan suka bunga, perempuan suka coklat, tapi perempuan lebih suka kepastian. Dan dalam Tejo dan Surti, coba simak liriknya dengan seksama. Pesan moralnya indah di tengah kesarkasan liriknya. Potret anak remaja negeri ini yang terlindas pengaruh kota dan mencoba mengagungkan seks bebas. Beruntunglah Surti, masih bisa berlari demi menjaga harga diri dibanding Putri yang demi dibilang trendy dan ingin disebut seksi, lalu lupa harga diri, kemudian wira swasta diri atau gratisin tubuh sendiri. Pesannya kuat, cinta jangan membuatmu menghinakan diri. Jantan itu bukan yang bisa menaklukkan harimau, tapi yang mampu menaklukkan hawa nafsu. Tampan bukan semata mampu menaklukkan kaum hawa, tapi yang mampu menaklukkan hawa nafsu. Dan jantan dan tampan itu baru terasa jika ia mampu menahan amarah pada saat sebenarnya ia boleh untuk marah. Juga harus diingat, tampan dan jantan itu berdurasi, ada akhirnya. Hanya yang baik hati dan menyejukkan hati yang akan abadi dalam kenangan. Terakhir buat perempuan, silahkan carilah pasangan yang jantan, tampan, hartawan, dermawan, atau gentleman. Tetapi di atas segalanya, carilah yang beriman. Almarhum Kasino ketika terkena tumor di kepalanya, ketika Indro dan Dono ingin manggung, dia tidak mau diam dan tidak mau makan gaji buta. Dia ikut naik manggung demi memahami kita makan bersama, kita harus berjuang bersama. Mas Kasino harus melawak dengan duduk dan memakai rambut palsu dengan segala kelemahannya demi untuk memahami sesama. Ketika Mas Dono mau meninggal dan masih takut, anak saya akan makan apa? Seorang Indro bilang, kita pernah susah bersama, kita senang bersama, anakmu, anakku, saya yang tanggung. Setelah itu, Mas Dono meninggal dengan tenang. Tetapi juga kata Mas Jarwo kuat, harus ada kerelaan dan keikhlasan. Ingatkan dalam batin, jika memang kamu mencintainya, tapi yang kamu cintai sudah menjadi milik orang, doakan kebahagiaannya. Bukankah mencintai itu berbahagia, melihat dia bahagia, meski sudah bukan milik kita? Bahagia itu merelakan, meninggalkan dengan keikhlasan dan mendoakannya. Satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu sejak lama. Bagaimana mungkin kita saling jatuh cinta namun ditakdirkan untuk tidak bersama? Aku dan kamu tidak bisa memaksa agar kebahagiaan berlangsung selama yang kita inginkan. Jika waktu telah usai dan perpisahan ini harus terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Masihkah ada waktu untuk kita bersama? Wanita kuat sejak dari kandungan. Bayi pria muda lahir prematur bahkan memiliki kemungkinan meninggal lebih besar
dibanding bayi wanita. Kendati berbeda, jangan saling merendahkan jika ingin menemukan kebahagiaan. Kendati berbeda, berjalanlah seiring, saling bergenggaman tangan, bukan saling menggiring. Saling percaya, bukan saling memperdaya. Saling mencinta, bukan saling menista. Dan saling mencerdaskan dengan saling mengajari, bukan dengan saling membodohi. Laki-laki butuh dipercaya, perempuan butuh diperhatikan. Kuncinya, mari saling percaya dan mari saling memperhatikan. Aku teringat kalimat ibuku, anakku, memang bapak tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Memang bapak tak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap suapan yang menjadi air susumu. Nah, bapak memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kau, dalam doanya tak pernah terlupa namamu disebutnya. Tangisan bapak mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya ketika merasa tak aman. Dia ingin kau mandiri agar ketika dia tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Ibu ingin kau tahu, nak, bahwa cinta bapakmu sama besarnya dengan cinta ibu, karena di dirinya juga terdapat surga bagimu. Hormati dan sayangi bapakmu. Cinta itu dibangun oleh dua pilar yang setara. Aku dan kamu menjadi kita tanpa mematikan aku dan juga kamu. Jika hanya memanjakan ego masing-masing, bisa jadi karena sama-sama legowo. Dalam arti apa boleh buat. Tapi bahagia. Yang penting terlihat berdua. Seolah berdua meski menyakitkan lebih baik daripada sendiri tapi bahagia. Padahal apa arti kata bersama kalau tidak bekerja sama? Apa arti cuma jadi teman tidur tapi tidak jadi teman hidup? Masih ingat lirik persahabatan bagi kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ini mengingatkan bahwa kebersamaan, persahabatan mampu mengubah sesuatu yang menakutkan, bikin geli dan takut untuk disentuh ulat menjadi sesuatu yang indah, menerbangkan asa ke cakrawala yang luas, bak kupu-kupu yang terbang indah. Kebersamaan, bekerja sama adalah sebentuk perhatian Tuhan yang tak mau melihat kita menjalani hidup seorang diri. Cinta itu keikhlasan menanggung kesulitan, tak meninggalkan saat dirundung dera cobaan. Saling menguatkan dalam kebersamaan, tak saling meninggalkan dalam kelemahan dan kesendirian.